Terima kasih telah mengunjungi dan menyimak video sampai selesai. Semoga menjadi tambahnya inspirasi dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, Bapak Ibu yang berbahagia. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sampai hari ini di bulan Februari 2021 masih belum terlihat kapan berakhirnya. Maka dari ini kita harus mengambil peran dari masing-masing individu. Maka setiap individu berkewajiban untuk mengambil peran bagaimana agar pandemi ini tidak terus meluas, meninggi grafiknya, namun bahkan bisa turun dan bahkan bisa hilang dari muka bumi ini. Untuk ini saya selaku pribadi ataupun selaku penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta menghimbau, jagalah dari penyebaran COVID-19 ini. Jadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang berperan aktif untuk bisa menjadikan penyakit ini bisa segera hilang, mencegah dari penularan yang sangat-sangat begitu cepatnya. Untuk itu Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan pedoman untuk melakukan 5M sebagai sebuah ikhtiar agar penyakit ini segera bisa berakhir. Apa itu 5M? Yang pertama adalah selalu memakai masker. Upayakan diri kita ini, khususnya apabila kita keluar rumah dalam keadaan yang sangat urgent atau penting, kita selalu memakai masker. Apabila harus berkomunikasi atau bertemu orang lain, jangan sampai kita tidak memakai masker, karena dengan memakai masker ini kita saling menjaga diri. Kita walaupun tidak terkena penyakit ini, namun bisa jadi orang lain yang terkena atau sebaliknya begitu. Jika kita saling menjaga diri, karena dengan memakai masker ini insya Allah ada perlindungan diri, sehingga droplet atau percikan-percikan air dari orang-orang yang telah terkena itu tidak menular, baik diri kita menularkan kepada orang lain ataupun orang lain yang menularkan kepada diri kita. Maka yang pertama, yang pertama adalah selalu memakai masker. Yang kedua, yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan diupayakan sesering mungkin. Apabila kita sudah beraktivitas, apabila sudah dari keluar rumah dan sebagainya, mencuci tangan adalah sangat-sangat dianjurkan. Dengan air yang mengalir, dengan sabun atau minimal dengan hand sanitizer, itu akan mengurangi atau menghilangkan virus atau penyakit atau bahkan kotoran-kotoran yang ada di tangan kita. Maka M yang kedua adalah sesering mungkin kita mencuci tangan. Yang ketiga, sahabat inspirasi, menjaga jarak. Upayakan diri kita ini dengan orang lain minimal 1,5 meter atau 2 meter. Kita jaga jarak antar diri kita dengan orang lain sewaktu kita beraktivitas ataupun kita berada di satu tempat yang mana harus ketemu orang, maka upayakan antar satu orang dengan orang lain ada jarak di situ. Ya, syukur 2 meter
itu lebih utama, karena semakin jauh tentunya penularan ini akan semakin diminimalisir. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Apabila terpaksa beraktivitas di luar rumah dan terpaksa di sana ada kerumunan, upayakan diri kita jangan sampai ikut mendekat atau ikut masuk nimbrung ke dalam kerumunan itu, karena kita tidak tahu mana dari kerumunan itu yang sudah ada virus, sudah ada COVID. Maka kita upayakan jangan sampai kita masuk ke kerumunan, upayakan kita menghindar, upayakan kita menjauh, karena memang ini yang sangat luar biasa. Upayakan kita jangan berkerumun, jangan menimbulkan kerumunan. Aktivitas-aktivitas yang memang ada harus tetap dengan jaga jarak yang tadi. Namun yang keempat ini menjauhi kerumunan. Kalaupun terpaksa harus ke pasar karena membeli kebutuhan pokok, ya tetap kita upayakan jangan sampai kita berdesak-desakan, ya jangan sampai kita masuk ke dalam kerumunan. Kita cari tempat-tempat yang tidak ada kerumunan di situ, sehingga di sini untuk meminimalisir diri kita, ya. Yang keempat itu dia. Dan yang kelima, sahabat Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima adalah membatasi aktivitas kita. Selama pandemi belum berakhir, selama grafik penambahan jumlah penderita COVID-19 masih terus naik tajam seperti saat ini, kita upayakan batasi aktivitas kita. Maka di dalam dunia kerja kita kenal WFH, work from home, sehingga ada aturan dari pemerintah 25% bekerja di kantor, di office, dan yang lainnya 75% bekerja di rumah. Ini dalam rangka seperti itu. Ya memang sebuah konsekuensi. Pada saat-saat tertentu kita memang tidak sebebas sewaktu tidak ada pandemi, namun inilah upaya-upaya yang harus kita lakukan. Membatasi semua aktivitas gerak kita, di mana memang tidak perlu ya cukup di rumah. Ya, kalau seperti belanja bisa diupayakan online ya nggak apa-apa, kan begitu. Jadi apapun ya kita batasi aktivitas kita. Ya, kalaupun harus keluar ya bersegera untuk pulang. Jangan sampai kita melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan, mubazir, ngobrol, hanya berjalan-jalan, tidak ada sesuatu yang tidak manfaatnya umpamanya. Ya, kita memang harus membatasi diri, karena inilah upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Untuk itu 5M harus kita coba praktekkan dalam kehidupan kita. Harapannya agar pandemi ini segera turun, segera berakhir, penyebarannya segera terhenti, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Ya, kita ulangi 5M. Yang satu, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi aktivitas. Semoga dengan konsep 5M ini kita bisa turut andil dalam memberantas atau mengurangi penyebaran COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.